Aku kenal istriku waktu awal masuk kuliah dulu, dan saat itu dia baru kelas 2 SMA di dekat kampusku. Jujur, aku sudah tertarik padanya waktu itu, tapi tak berani mendekat, dan hanya teman-temanku yang tahu perasaanku. Rasa itu pupus saat dia kuliah di kota lain, dan aku pun sama sekali tak tahu perjalanan hidupnya. Aku GR saat pulang dari tugas belajar dikasih tahu ortuku. Keluarga Tuti datang ke rumah dan menanyakan apakah aku sudah menikah. Seketika aku menghubunginya dan ternyata benar. Tapi itu karena ortunya tak merestui dia menikah dengan sang pacar, Abid. Dia bingung karena sudah 5 tahun pacaran tetap tak direstui. Padahal usianya semakin tak muda lagi, yaitu 27 tahun. Meski aku kecewa mendengarnya, tapi aku sering kontak dan aku senang mendengar keluh kesahnya. Sampai suatu ketika aku bercanda, "Sudahlah, kamu menikah sama aku karena kamu itu jodohku." Tanpa kuduga, dia menanggapi serius dan minta aku segera melamarnya. Meski sejujurnya aku bimbang karena dia masih pacar orang. Karena tak tega melihat deritanya dan bosan dengan tekanan ortu untuk segera menikah, akhirnya aku melamarnya. Hari-hari pernikahan terasa sangat mengecewakan. Setelah aku tahu dia masih belum bisa move on dari mantan pacarnya. Dia selalu menegaskan padaku betapa Abid masih satu-satunya pria yang sangat berarti dalam hidupnya. Aku ingin membatalkan pernikahanku, tapi sayang ortuku tak merestui. Karena di keluargaku tak boleh ada kisah perceraian. Terpaksa aku jalani pernikahan ini, meski hatiku serasa hancur tak terperi. Aku baru bisa terima kenyataan ini saat buah hatiku lahir, mengubur rasa kecewa yang tak pernah terobati. Setelah tahun berganti, aku terkejut mendapati istriku yang ternyata diam-diam masih sering kontak dengan sang mantan. Meski istriku menyangka tak ada rasa lagi, tapi rekaman obrolannya jelas menunjukkan mereka masih saling mencintai. Luka lamaku bagai membara tak terperi. Dan hatiku telah bulat memutuskan mengakhiri kisah ini. Aku benar-benar ingin pergi dari wanita ini. Meski berulang kali dia berjanji tak akan mengulanginya lagi. Sejak menikah, baru saat itulah dia mengakui kalau sudah menikmati rayuan pria yang dicintai dan berjanji tidak akan mengulangi. Dan bagiku semua tak berarti lagi. Aku tetap ingin pergi karena sama sekali tak nyaman bersama dia lagi. Hanya tawa lucu anakku yang akhirnya memaksaku mengalah dan bertahan pada kisah cinta nan muram ini. 2 tahun berlalu, rumah tanggaku berjalan tanpa dibayang-bayangi pria yang pernah jadi kekasih istriku. Tapi sebuah kejutan datang 2 tahun kedua sesudahnya.
istriku terlihat antusias chatting dengan teman kuliahnya, Asnan. Istriku pernah cerita, dia pernah mengagumi dengan cowok ganteng di awal kuliah. Namanya Sunan dan Asnan. Sebelum mendekati aku, istriku pernah berharap Sunan menikahinya. Tapi laki-laki itu menolak dengan berbagai alibi. Diam-diam ku perhatikan ekspresi istriku oleh pujian Asnan yang mengaku tak menyangka ada teman kuliah secantik istriku. Hingga diam-diam istriku sering mojok buat chattingan dengan lelaki yang pernah dia kagumi. Tanpa tahu aku mengamati. Istriku kaget saat di FB aku menuliskan status tentang perilakunya. Dan tak berapa lama dia minta maaf telah mengulangi. Tapi sebuah kejutan datang lagi. Kudapati istriku sering chatting BBM dengan Faizin, teman SMA yang diakui cinta pertamanya. Awalnya hanya tanya kabar dan bicara soal teman-teman lama dan reuni, tapi lama-lama bicara soal perasaan yang pernah ada di antara mereka. Kulihat jelas ekspresi tersanjung istriku oleh pujian dan rayuan Faizin yang sering bilang masih memuja wanita yang telah kunikahi. Diam-diam kurekam obrolan mereka karena aku pastikan tak akan memperingatkannya lagi. Istriku kaget dan sangat marah saat kisah terlarangnya tersebar di grup SMA-nya, dan aku berharap dia minta cerai. Ternyata dia malah minta maaf telah lupa diri. Meski kuliah jelas, dia tak terima kuperlakukan di hadapan teman-teman SMA-nya. Kuharap istriku mengerti sakit hatiku. Tak ada apa-apanya dibanding resiko yang harus dihadapi. Dia pun berjanji tak akan mengulangi. Dan ternyata itu hanya janji di bibirnya saja. Diam-diam aku merekam dia kembali, sering chatting seru dengan Asnan sampai malam dan menjelang pagi. Istriku begitu antusias menanggapi obrolan dengan Asnan yang mengaku sangat mengagumi wanita ini. Istriku juga mengakui ada rasa yang sama saat Asnan bilang sangat mencintai dan terobsesi. Mereka saling video call dan bertukar foto saat aku pergi, dan istriku sama sekali tak menyadari aku telah mengamati. Aku tahu istriku bahkan tak tahan lagi menjumpai pria bekas anggota DPR yang sekarang hampir berstatus guru ini. Saat istriku berangkat ke hotel di mana mereka telah membuat janji, aku kirimkan sebuah pesan singkat. Mama, inilah hari di mana kita harus berpisah selamanya. Papa tak mungkin bersama Mama lagi. Kita tak perlu bicara apa-apa lagi. Mama hanya perlu tanda tangani berkas yang Papa tinggal di meja. Aku tak peduli istriku nelpon berulang kali, dan hanya ku balas dengan rekaman chatting dia dan Asnan yang terakhir kali. Aku sudah tidak mau menjalani hidup dengan wanita yang berulang kali melakukan kesalahan yang sama.